Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pesantren Ramadan kita yang ketiga. Insyaallah kita akan membahas sekitar apa saja. Keutamaan Ramadan, keutamaan puasa. Oh, kalau Puasa Ramadan. kemarin keutamaan bulan Ramadannya, Betul. sekarang lebih spesifik lagi keutamaan puasa Ramadan. Apa sih keutamaannya? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, dan yang utama kenikmatan iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa absen dulu ya di kolom komentar. Setelah absen jangan lupa juga di subscribe ya agar kemudian tidak ketinggalan materi-materi pesantren Ramadan pada kesempatan hari ini juga yang akan datang besok dan seterusnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dengan membaca sholawat seperti biasa agar kemudian memberikan keberkahan pada kesempatan sore hari ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad washghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad washghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad washghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحلى نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kita bacakan salawat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kemudian menambah kecintaan kita kepada risalah ya, ajaran yang kemudian sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Muslimah ya, bangga menjadi seorang muslim. Ini rada-rada goyang ternyata, karena mejanya digoyang-goyang ini. Jangan sentuh meja lah dia. Jedak-jeduk tuh, jangan jedak-jeduk. Goyang.
Baik, agar suasananya kemudian kembali terkendali ya, kita langsung saja masuk materi pada kesempatan sore hari ini, yakni materinya adalah keutamaan puasa Ramadan. Apa saja keutamaannya? Kita langsung simak apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fahmi Zaman kepada kami. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia pada kesempatan sore ya. Kita melaksanakan pesantren Ramadan ya di hari ketiga untuk anak-anak SMK Baktiasih Purwakarta. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keistiqomahan kepada kita sehingga Ramadan ini adalah Ramadan yang berkesan ya, Ramadan yang kita dapat banyak keutamaan dari apa yang kemudian kita laksanakan sebulan ke depan ya. Mudah-mudahan sampai full di bulan Ramadan ini kita isi dengan keberkahan dan amal soleh. Amin Allahumma amin. Baik, Ananda ya, anak-anak SMK Bina Kerja Baktiasih. Oh, Baktiasih. Ke tes ya. Fokus. Baktiasih ya, mudah-mudahan Allah muliakan ya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan pertama berkaitan Ramadan dengan puasa Ramadan itu adalah bagian dari puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Ya. Bagaimana kemudian hadis Jibril ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kemudian sedang berkumpul dengan para sahabat ya di sebuah majelis ya, kemudian datang seorang laki-laki dengan pakaian serba putih ya, jubah putih dan seterusnya, dan rambutnya hitam menandakan bahwa dia tidak dalam perjalanan yang jauh. Dulu ketika belum ada kendaraan mobil ya, kendaraannya hanya unta dan kuda, maka ketika perjalanan jauh pasti debu-debu itu menempel pada pakaian, pada rambut dan seterusnya. Tapi ini tidak, ya. Artinya orang ini tidak dalam perjalanan jauh. Kalau jauh berarti lusuh, pakaiannya lusuh, kemudian keringetan dan seterusnya. Wajah glowing, minyak tungguan, ya. Tapi tidak, ya, tidak pada laki-laki yang datang pada majelisnya Rasulullah SAW, ya. Bahkan ketika itu kemudian tidak ada satupun sahabat ya yang mengenal laki-laki itu. Jadi tidak dalam, bukan orang yang melakukan perjalanan jauh, tapi orang di sekitaran juga nggak tahu siapa. Ya, tidak tahu. Ya, tidak pernah hadir di majelis. Ya bingung sekali. Pulan apa ya? Tidak ada yang tahu, gitu ya. Dan para sahabat merasa kebingungan, akhirnya kemudian bertanya-tanya siapa ini. Tapi Rasul sudah tahu bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang kemudian Allah berikan kehendak untuk kemudian merubah rupanya menjadi seorang laki-laki. Nah, jika cerita kemudian mendekat kepada Rasulullah sampai kemudian lututnya berdekatan dengan lutut Rasul, berarti sangat dekat ya, lututnya berdekatan dengan Rasul. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Inilah kemudian cikal bakal kemudian para ulama merumuskan bahwa ini hadis yang menjadi dalil terkait dengan rukun Islam. Ma huwal Islam? Al-Islamu asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat ya. Kemudian iqamah shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat bermakna kemudian membelanjakan harta ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian wasauma Ramadan. Nah, ternyata puasa ini bagian dari rukun Islam.
Ya, kalau rukun itu pilar. Kalau pilar itu berarti sesuatu yang wajib ada pada seorang yang kemudian mengaku diri sebagai seorang muslim, orang yang berislam. Jadi kalau misalnya sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, diragukan keislamannya karena bagian dari rukun Islam. Gitu ya. Sholat ke tahiyat batal. Apa salam? Tidak sah sholatnya begitu. Ya, dan yang terakhir hijjul baiti man istata'. Jadi yang kelima, yang terakhir itu adalah haji jika mampu. Nah, yang kita bahas bagaimana kemudian posisi puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Jadi pilar yang kemudian menegakkan bangunan Islam itu salah satunya adalah puasa. Rukun Islam di sini yang dimaksud puasa adalah puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis bukan. Itu bahasa sunnah. Ya. Puasa Ramadan wa sauma Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan. Begitu. Sauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, jadi pengakuan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ya, itu dibuktikan dengan kemudian ketika Allah menyuruh kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka puasa. Gitu. Kalau beriman. Makanya tadi masuk dalam hukum Islam, betul. Ya. Nah, itu salah satu keutamaan daripada puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam. Mantap ya, berarti luar biasa nih ya. Merugi sekali bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan ya. Dipertanyakan juga ya keislamannya ya. Kacau ya kalau gitu. Baik, Seth, lanjutnya Seth. Ya. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang lainnya adalah puasa adalah sebagai perisai seorang muslim, ya. Sebagaimana kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnah. Jadi puasa adalah perisai. Maksudnya apa? Perisai yang dimaksud di sana adalah perisai menjadi pelindung yang akan melindungi bagi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Di dunia, ketika orang berpuasa itu tidak sekedar kemudian menahan lapar dan haus, ya, tapi juga Allah perintahkan menahan dari syahwat, menahan dari mata kita, ya. Berpuasa, bagaimana mata kita berpuasa, ya, bukan mata kita tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa dari kemudian ya, melihat hal-hal yang tidak boleh ya, lisan kita juga puasa. Dari apa? Dari perkataan, ya, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang keji, ya. Telinga kita berpuasa dari kemudian mendengarkan yang tidak pantas didengar, termasuk jari. Ya, apalagi jari yang suka komentar di media sosial. Karena ini komentarnya tidak sekedar lisan, komentar bahkan di media sosial dengan jari-jari jemari yang kita gunakan, ya. Di Twitternya, di juga wajib Instagramnya, di TikTok dan sebagainya, ya. Apa yang kita kemudian selancar di dunia maya itu kan akan dimintai pertanggung. Nah, selama Ramadan, selama puasa Ramadan itu, maka kita ditahan untuk melakukan hal-hal demikian. Maka sejalan dengan apa yang kemudian Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari saum, siam, puasa itu adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Ya. Dan ciri takwa itu cukup dua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, menjalankan perintah Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kema'rufan, kebaikan. Coba kita kemudian lihat bagaimana orang yang sedang berpuasa itu. Dia menahan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu kebaikan, ya. Dia kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saumnya itu ketaatan. Selain saum ya yang wajib sholatnya juga dilaksanakan. Belum lagi kemudian ditambah yang sunnah, tadarusnya, tarawehnya, apalagi banyak pengajian pesantren Ramadan, ya. Bukan sunnah itu, bukan wajibnya, wajib Ramadan. Kalau berilmu itu, ya. Dan seterusnya itu kebaikan-kebaikan, ya. Allah perintahkan kemudian kita laksanakan. Begitupun Allah juga
melarang sesuatu yang Allah sudah labeli itu haram. Oh gitu. Labeli itu dilarang, nggak boleh gitu ya. Ya, termasuk yang tadi kita berpuasa dari mata kita untuk melihat yang tidak boleh dilihat, berpuasa dari telinga kita untuk tidak mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar, lisan kita, tangan kita, kaki. Semua anggota badan kita ikut berpuasa. Tidak sekedar kemudian perut kita menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota badan kita berpuasa. Itulah makna puasa, bagaimana kemudian itu menjadi perisai. Dan itu tidak hanya di dunia. Ketika kita kemudian menjaga semua anggota badan kita untuk berpuasa tidak melakukan kemaksiatan, maka sehat nggak sih? Sehat ya. Kalau misalnya kita nggak dengerin gosip-gosip yang tidak baik tentang kita, ya sehat ya kita. Jiwanya. Ya, mata kita kemudian tidak digunakan untuk melihat ayat yang tidak boleh dilihat, sehat mata kita ya. Tidak penyakit radiasi dan seterusnya begitu dah. Ya, badan kita, tangan kita dan seterusnya itu jadi. Apalagi kemudian itu menjadi perisai di akhirat bahwa kita sudah melakukan apa yang kemudian Allah sudah perintah. Itu menjadi perisai kita dari kemudian api neraka. Toh, selama puasa kemudian kita menjaga lisan kita tidak akan kemudian dibakar oleh Allah SWT di hari kiamat. Mata kita tidak ketika di dunia kemudian berpuasa dari melihat yang tidak boleh dilihat, ya, mata kita akan dijaga di yaumil kiamat. Telinga kita, semua anggota badan kita ketika itu berpuasa dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dijaga juga di yaumil kiamat. Jadi, tapi lain puasa ulah berarti kemudian cicing terus hari ente lagi. Ya, itu tong ningali tong ngadenge yang sare. Ente oke, justru itu kebalikan dari perintah bagaimana kemudian Ramadan itu harusnya banyak beraktivitas, produktif ya, apalagi ya apakah produktif berkaitan dengan amal soleh ataukah produktif dengan kebutuhan kita. Ya nggak mungkin juga kemudian sare terus datang ente rezeki, ya harus ada usaha ikhtiar gitu ya, harus tetap produktif ya. Jadi itu tuh ya yang kedua teman-teman semua. Yang kedua, puasa itu bisa menjadi perisai, teman-teman. Perisai itu apa? Damai, penghalang kita di dunia, itu kemudian bisa menjaga kita dari keburukan dunia. Kalau kita mampu menjaga, kalau betul-betul kemudian kita puasa sebagaimana yang Allah perintahkan, tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan hawa nafsu, ya, mengendalikan hawa nafsu kita dan seterusnya. Maka puasa yang demikian akan kemudian membuat kita selamat hidup di dunia, ya. Puasa itu menyelamatkan kita. Karena kalau orang sudah tahu puasa nggak boleh lihat sesuatu yang dilarang, dia tetap lihat, ya dia nggak batal, tapi hilang pahalanya, ya. Capek gawe pakai naonan, ya, nggak haus, nggak lapar, ya, tapi kemudian Allah nggak kasih ganjaran karena selama dia puasa ternyata dia nggak menjaga lisannya, ya, gibah, ya, misalnya kan, fitnah, ngebully misalnya kan, jarinya dipakai nggak benar, nah, itu sia-sia teman-teman semua. Jadi puasalah kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga kemudian menahan syahwat kita, ya, hawa nafsu kita, ya, apakah itu mata, telinga, tangan dan seterusnya, seperti itu, ya. Kita tahan, ya, kita kendalikan sebagaimana yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti itu, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama, puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, itu keutamaan pertama dari puasa. Kedua, puasa ini juga menjadi perisai, teman-teman semua. Nah, kita dengarkan paparan lanjutnya dari Ustaz Fahmi, apalagi keutamaan daripada puasa Ramadan. Nah, yang ketiga, keutamaan dari puasa Ramadan itu, ya, salah satu keutamaan dari orang yang ahlul puasa, ahlul siam, ya, itu adalah bagaimana kemudian di surga itu Allah akan masukkan ke dalam surga Ar-Rayyan, ya, bagaimana ya pintu Ar-Rayyan, sebagaimana kemudian sabda Nabi SAW, saya bacakan, inna fi jannatil baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu fi shaimun yaumal qiyamah
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumu la yadkhul minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Jadi sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu yang disebut ar-royan, ya. Orang-orang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat, ya. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan disuruh, mana orang yang berpuasa, ya. Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini luar biasa. Ada keistimewaan tersendiri bagi ahlul siyam itu, orang yang berpuasa, maka akan masuk di pintu ar-royan ini. Dan itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Maka bagi kita yang kemudian hari ini menjalani puasa Ramadan, maka ketika tamat ya, full sampai maghrib gitu. Full sampai maghrib, ya. Full sampai kemudian akhir Ramadan, sehingga kemudian kita bisa disebut sebagai orang yang ahli siyam. Ya, dan kalau haid wajib dikodok. Ya dikodok. Ada ya, aduh, mahal ya hoream. Nah, Ya. ulah. Begitu. Jadi khusus bagi kemudian Allah sampaikan bagi orang-orang yang berpuasa, gitu ya. Wabil khusus kemudian ya kita menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan penuh keutamaan dengan amal-amal soleh kita. Gitu. Hiasi dengan amal kita. Hiasi dengan amal soleh, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Salah satu kerugian bagi orang yang kemudian mendapati Ramadan tapi kemudian tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu orang yang di antara orang yang merugi itu satu, apabila masih ada kedua orang tuanya, kemudian dia tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya, rugi. Yang kedua, orang yang mendapati tahun ini, ya, itu dia bisa ada di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan dia tidak bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, itu rugi juga. Maghfirah itu apa sih? Maghfirah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, teman-teman. Jadi pintu ampunan Allah ketika Ramadan itu dibuka sangat lebar. Sampai kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhanan, puasa bulan Ramadan, imanan, ya, dengan iman. Jadi bukan karena diperintah, bukan karena, tapi karena iman. Lain karena nek beres HP iPhone lambung beres zaman baru lah. Bukan karena ingin THR misalnya. Ya, karena iman kita, kemudian kita berpuasa imanan wa ihtisaban, dan kita berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu, Allah akan mengampuni ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Teman-teman yang nistaka itu dosa ya. Makanya kemudian kesempatan ini Allah berikan kepada kita, boleh jadi ini adalah kesempatan yang Allah berikan karena kita masih banyak dosa. Karena kita masih banyak hilaf, karena kita masih banyak kesalahan. Maka Allah kasih kesempatan kita ada di bulan Ramadan untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka ini pintu maghfirah. Makanya hadis yang kemudian menerangkan kemarin kita bahas tentang pintu surga dibuka lebar itu, agar kita bisa menyucikan diri kita di bulan Ramadan sehingga kita layak masuk surga. Kemudian pintu neraka ditutup secara rapat-rapat agar kita kemudian mentaubati dosa kita di bulan Ramadan, sehingga kemudian pintu neraka nggak bisa masuk lagi orang-orang ketika di bulan Ramadan, menyadari dosanya, bertobat kepada Allah, ya, kembali lagi kepada Allah, ya. Sehingga kemudian nanti orang yang kemudian menjalani Ramadan ini dengan penuh, ya, semangat, kegembiraan untuk kemudian beramal soleh, maka mudah-mudahan ini jadi layak, ya, masuk pintu surga dari pintu ar-Rahman. Nah, itu luar biasa ya teman-teman semua. Ada 3 keutamaan puasa Ramadan. Ya, kita review lagi. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Yang kedua, puasa Ramadan itu menjadi tameng teman-teman semua. Ya, menjadi perisai bagi orang yang melaksanakannya. Ya. Dari apa? Dari keburukan, ya, keburukan dunia seperti itu. Juga kemudian dari api neraka teman-teman. Yang ketiga, ini keutamaan puasa Ramadan, ya,
bahwa orang yang berpuasa itu akan kemudian diberikan sebuah keutamaan di mana mereka akan masuk ke dalam surga lewat pintu yang spesial, namanya pintu Ar-Rayyan, teman-teman semua ya. Dan orang yang tidak berpuasa nggak akan masuk ke pintu itu, Bisa masuk. nggak bisa masuk ya. Ini emang dihitung itu, hati-hati ya, canggih. Nah orang asup-asup baiknya Ada orang dalam. filter ya, pasti itu. Maka rugi sekali orang yang meninggalkan bulan puasa tanpa kemudian amalan soleh sehingga dia kemudian tidak dapat maghfirah, ya saja tidak dapat ampunan. Padahal Allah sudah menyiapkan keutamaan yang luar biasa. Sebelumnya kita sudah jelaskan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, dan hari ini ya ini kemudian lebih spesifik lagi keutamaan puasa Ramadan, teman-teman. Sampai kemarin Senin saya juga mendapat kajian itu ada jadi pendapat para ulama itu ya, para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang kemudian membatalkan puasa, meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, ya. Kemudian setelahnya dia menyesal dan menggantinya seumur hidupnya di luar bulan Ramadan tentunya. Itu kata para ulama tidak lebih baik daripada satu hari puasa yang kemudian dia tinggalkan. Maka puasa Ramadan ini luar biasa ya. Di mata Allah luar biasa. Harusnya di mata kita lebih luar biasa lagi, teman-teman. Allah saja memuliakannya ya. Apalagi kita harusnya begitu. Allah saja memuliakan puasa Ramadan, teman-teman. Ya. Maka begitupun kita ya, mudah-mudahan ya pasca kajian ini, pasca Ramadan pesantren Ramadan ini, kita semakin kemudian semangat menjalani bulan puasa Ramadan seperti itu, tidak lagi kemudian menyanyiakannya seperti itu, dan mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak melaksanakan amal lebih khusus ya, puasanya tidak diisi hanya dengan tidur ya teman-teman semua. Ini catatan untuk kita semua. Sahur, subuh sampai di sekolah, balik sekolah di keluar dari di anda ke sekolah 12 terus 12 berang mandi buka HP ya, jangan begitu ya. Kita isi, kita jadikan Ramadan kita produktif ya. Ramadan kita diisi dengan banyak hal yang positif, teman-teman. Positif ya. Maka begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, wabil khusus kemudian puasa Ramadan itu sendiri, maka jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada, sehingga ini menjadi amal soleh kita yang berlimpah di tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh. Amin Allah. Amin ya Allah. Baik, terakhir teman-teman semua, mari kita tutup dengan kemudian membaca zikir Ramadan bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Terakhir kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.